Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 konsep dasar IPS dan Lab SD dengan dosen pengampu Bapak Jaka Permana MMMPD dan Ibu Yuni Indriani yang beranggotakan Salma Nur Anaya dengan NPM 20 50 60 114, Kirana Fahrisa dengan NPM 20 50 60 125, dan yang terakhir Salwa Regina Anggraini dengan NPM 20 50 60 127 akan memaparkan materi tentang menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Salma Nur Anaya. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saya, Salma Nur Anaya, dan NPM 2050601114. Yang pertama, peta konsep materi. Untuk materi yang akan dibahas yaitu keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia ini terdapat dari persebaran suku bangsa Indonesia, keberagaman suku bangsa di Indonesia, keanekaragaman budaya di Indonesia, dan sikap menghormati suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, apa keragaman suku dan bangsa di Indonesia? Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, agama, ras, serta budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan yang penuh dengan keberagaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, bahasa, daerah, serta aliran-aliran kepercayaan. Yang selanjutnya, keberagaman yang ada di Indonesia diikat erat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri pertama. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salwa Regina Anggraini. Kepada Salwa Regina Anggraini saya persilakan. Baik, saya Salwa Regina Anggraini akan menampilkan sedikit cuplikan tentang keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di lokasi yang strategis, yang dimana di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu, lintas perdagangan selama berabad-abad tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Yang kedua, ada kondisi negara kepulauan. Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing, sehingga membuat kebudayaan menjadi sangat beragam antar pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, ada perbedaan kondisi alam. Keberagaman bangsa Indonesia selain diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, juga dipengaruhi oleh kondisi perbedaan geografis atau faktor alam. Contoh, masyarakat Sunda yang tinggal di daerah Jawa Barat, karena kondisi alamnya yang mendukung pertanian memiliki ciri khas keragaman budaya agraris, tentu ini membuat hal itu berbeda dengan suku Bajau yang tinggal di perairan yang sangat dekat dengan laut. Yang keempat, ada keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi membuat interaksi manusia menjadi mudah. Sebagai negara kepulauan, transportasi laut menjadi penghubung antar pulau di Indonesia. Semakin mudah interaksi dengan suku di pulau lain, maka semakin beragam pula kebudayaan yang dimiliki. Yang kelima, ada penerimaan masyarakat terhadap sebuah perubahan. Perubahan proses sosial masyarakat yang di dalamnya terdapat kerjasama dan persaingan antar pelaku pariwisata. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan membuat akulturasi budaya. Kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Yang kelima, ada faktor sejarah. Yang keenam adalah faktor sejarah. Faktor sejarah itu suku bangsa merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti tertentu karena ada garisnya keturunan, adat, bahasa, dan sebagainya. Anggota pada kelompok etnik dapat memiliki kesamaan dalam hal sejarah atau keturunan bahasa, sistem nilai, adat istiadat, serta tradisi. Yang terakhir, karena ada faktor agama. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia membuat pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Nusantara. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan agama Katolik. Sedangkan pedagang dari Tiongkok menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran tersebut agar bisa diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Berikutnya, karena pengaruh kebudayaan asing. Dalam UUD nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras dan adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri dan garis keturunan. Berikutnya ada manfaat keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yang pertama, menjadi kekayaan bangsa. Dengan menjadi satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia, berbagai macam budaya yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur yang penting sekali dalam membangun suatu kebudayaan.
Bahasa daerah menjadi identitas dan alat komunikasi bagi masyarakat penggunanya. Bahasa juga dicerminkan mencerminkan jati diri kelompok suatu suku bangsa. Menggunakan bahasa daerah dalam pendidikan, terutama untuk kelas-kelas awal seperti SD, pada 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji, kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda tersebut diantaranya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bermakna tekad untuk menjadi satu kesatuan Indonesia dengan tetap menjaga berbagai keragaman bahasa daerah yang merupakan kekayaan bangsa. Yang ketiga, ada memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keberagaman bangsa. Toleransi perlu di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan adalah keniscayaan dalam masyarakat. Di negara lain tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak seperti Indonesia. Memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat. Buat lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram, dan aman. Kemudian sampaikan kepada saudara yang lainnya bahwa hal ini sangat penting untuk dilakukan. Yang keempat, ada menjadi daya tarik wisata. Indonesia menjadi unsur untuk memiliki setiap daerah memiliki budayanya masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Biasanya setiap budaya memiliki peninggalan bersejarahnya masing-masing. Sadar atau tidak, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia bukan semata-mata karena kekayaannya, melainkan karena alamnya yang begitu indah. Namun juga Indonesia kaya dan budaya yang tidak mungkin kita temukan di negara lain. Yang berikutnya, keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia itu dapat dijadikan sebagai warisan bangsa. Indonesia menjadi unsur memelihara warisan kebudayaan manusia di Indonesia. Suatu kebudayaan tentunya terdiri dari berbagai macam hal yang berhubungan dengan daerah asalnya. Unsur-unsur budaya, mulai dari bahasa, busana, tarian, kuliner, rumah adat, bahkan mitos-mitos dan kepercayaan yang ada. Untuk materi berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Untuk materi terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri, Kirana Farisa dengan NPM 205060-125. Cara menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya. Yang pertama, menghargai perbedaan, salah satunya menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita. Yang kedua, ikut gotong royong bersama teman, baik di sekolah atau di rumah, tanpa memandang suku atau budaya mereka. Yang ketiga, menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Cara menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya yang harus ditanamkan di dalam diri anak-anak. Yang pertama, memberi contoh yang baik. Biarkan anak dekat dengan keberagaman. Berikan pengetahuan tentang keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika serta sejarah Indonesia. Dan yang terakhir, mengajari anak untuk berbagi dan mengasihi. Dapat kita simpulkan untuk pertemuan hari ini sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Untuk pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.
Indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, bahasa daerah, serta aliran-aliran kepercayaan. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda. Namun selain perbedaan suku-suku itu, juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosial yang berasaskan kekeluargaan. Sadar atau tidak, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia bukan semata-mata karena kekayaan alamnya yang begitu indah, namun juga karena Indonesia kaya akan budaya yang tidak mungkin kita temukan di negara lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.